Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Full Channel bersama saya. Kembali lagi ya teman-teman, setelah beberapa hari ke belakang saya belum upload video. Kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail yang sudah teman-teman lihat, pastinya video ini sudah diklik dan ditonton dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip, agar teman-teman setidaknya paham. Langsung aja, tidak perlu bertele-tele agar durasi videonya tidak panjang. Tetapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru nemu channel ini dan klik video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Dan juga jika teman-teman suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Sesuai dengan keluhan teman-teman dan juga minta penjelasan dari Cool Stories, yang dimana kalau teman-teman bisa lihat dari komunitas ya, di sini saya mengadakan voting ya dari teman-teman subscriber. Saya minta voting terkait Kulutibablo atau membahas website atau aplikasi penghasil uang yang lain. Teman-teman lebih mengarah ke Kulutibablo ya, dari dampak sepi plus minta dijelaskan terkait akun Cool Stories. Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang sudah saya catat ya. Yang pertama yaitu, apa itu Cool Stories? Cool Stories itu adalah akun khusus ya, atau akun ibarat kayak sudah menjadi karyawan tetap gitu ya di sebuah perusahaan, yang dimana kalau misalnya teman-teman sudah mencapai ambang minimal 30.000 captcha atau lebih ya dalam 1 bulan, itu nanti teman-teman akan mendapatkan atau teman-teman akan di-invite Cool Stories oleh pihak Kulutibablo ya. Nah, ini untuk Cool Stories itu adalah khusus ketik captcha ya. Jadi kalau teman-teman atau teman-teman baca di Kulutibablo ya, di berandanya teman-teman tinggal klik information ya, lalu pergi ke bawah ya, bergulir ke bawah, klik Cool Stories. Di sini belum di-invite oleh Cool Stories ya, yang dimana jika teman-teman sudah menyelesaikan 30.000 captcha ya dalam 1 bulan, itu nanti akan di-invite Cool Stories oleh pihak Kulutibablo. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Singkatnya, akun Cool Stories itu ibarat kayak karyawan tetap. Lalu manfaat akun Cool Stories itu apa ya, setelah teman-teman nanti di-invite oleh pihak Kulutibablo-nya? Jika sudah mencapai 30.000 dalam sebulan atau lebih ya, 30.000 atau lebih ya, teman-teman itu nanti akan di-invite ya, dan akan ada tanda khusus. Nah, di sini saya contohkan akun khusus Cool Story itu seperti apa ya. Ini di sini saya comot dari Facebook ya, punya orang ya. Nah, di sini contohnya kalau misalnya teman-teman itu sudah di-invite, itu akan ada lambang Cool Story seperti ini. Tinggal cek aja di Cool Stories ya, yang di bawah ini tadi ya. Di sini nanti akan ada muncul lambang Cool Stories seperti ini. Oke. Nah, lalu yang kedua, teman-teman mendapatkan $10 gratis atau cuma-cuma dari pihak Kulutibablo ya, yang dimana nih teman-teman bisa lihat ya, ini ada $10. Yang ketiga ya, teman-teman tidak perlu melihat priority atau prioritas. Prioritas itu ada di sini, atau priority. Ini priority ya, di sini priority ini untuk yang klik gambar, lalu yang ini untuk prioritinya ketik. Jadi teman-teman nggak perlu lihat priority, meskipun minus itu masih tetap lancar. Yang keempat, teman-teman tidak perlu melihat demand kecil atau besar. Akun akan lancar terus setiap hari. Nah, ini kelebihannya ya teman-teman ya. Jadi misalnya demandnya ini nih, saya refresh dulu ya. Misalnya akun ketik ini ya, demandnya itu kecil ya, 60%, prioritinya minus, nggak masalah, teman-teman tidak perlu pakai diskon lagi. Jadi Cool Stories itu tidak melihat priority sama demand, nggak perlu pakai diskon sama sekali. Kalau misalnya teman-teman ngetik itu kan biasanya kalau misalnya demandnya itu 60% seperti ini dan belum Cool Stories, selalu mengikuti demandnya. Misalnya demand 60%, berarti ya sekitar diskonnya itu 30% lah ya, 20%, 30%, 40% lah, biar lancar kan, seperti itu. Tapi kalau untuk Cool Stories 0%, nggak perlu pakai diskon-diskonan.
Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cukup jelas ya. Yang kelima, jika teman-teman punya 2 akun ya yang di invite Cool Stories, itu bisa diselang-seling, bisa dibuat klik gambar atau ketik gambar atau ketik captcha ya. Satu akun khusus ketik, yang satu lagi khusus klik gambar, atau sebebasnya teman-teman aja, enaknya gimana. Dan juga untuk yang akun Cool Stories khusus yang teman-teman mau klik gambar, itu bisa mendapatkan Fitri score 0,7 atau 0,9, bisa berjalan otomatis. Lalu yang ketujuh, itu priority ketik captcha atau klik gambar bisa bertambah setiap teman-teman mengerjakan ketik captcha maupun klik gambar. Manfaat akun Cool Stories yang saya rangkum ini ada 7 ya. Jika teman-teman ada tambahan, silahkan sharing-sharing di kolom komentar di video ini. Setelah itu, kalau akun yang sudah Cool Stories, apa yang harus kita hindari ya? Jika teman-teman sudah terbiasa dengan captcha, ini yang khusus yang ketik captcha ya, itu usahakan minimalisir tipu ya. Kalau teman-teman bisa lihat tipu punya saya itu, ini salah satunya. Ini saya cek di my error ya. Nah, ini adalah salah satu error atau tipu atau kesalahan yang saya ketik ya. Ini cukup dikit ya teman-teman, karena saya sudah terbiasa ya. Ini setelah ini udah jarang banget saya itu yang namanya tipu ya. Saya rasa jika teman-teman itu push 30.000 captcha atau lebih dalam sebulan, di awal-awal itu memang banyak tipu, banyak salah, itu nggak masalah ya, itu wajar ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, nanti teman-teman bakal terbiasa dan hafal ya dengan captcha-captcha yang sering muncul gitu. Atau teman-teman nanti bisa misalnya biar tidak tipu, kalau misalnya ada captcha yang muncul lagi di error itu, teman-teman bisa hafalin ya, biar nggak salah lagi. Teman-teman misalnya pingin fokus selain bahasa Rusia ya, itu teman-teman bisa skip kalau misalnya muncul captcha Rusia. Yang ketiga, akun Cool Stories untuk yang dikhususkan klik gambar yang dapat Fitri score, itu ada resiko ke-banned permanen ya. Ini beberapa info-info dari rekan-rekan Telegram maupun Facebook ya. Itu ada risiko ke-banned permanen ya. Ke-banned permanennya itu ya ke-banned klik gambar ya teman-teman. Kalau misalnya klik gambar itu kan banned sementara atau permanen itu kan ada di sini informasinya ya. Kalau misalnya yang ke-bannednya ketik gambar ya atau ketik captcha, itu ada di sini ya. Nanti ada full warna merah di sini. Nah, di sini enaknya teman-teman, kalau misalnya ketik captcha itu ke-banned permanen di sini, otomatis kan teman-teman nggak bisa mengerjakan ketik captcha ya. Itu bisa dibuka kembali dengan cara menggunakan reCAPTCHA point atau RP. Nah, bagi teman-teman yang butuh bantuan untuk reCAPTCHA point, atau misalnya ada beberapa akun teman-teman yang ke-banned ketik captcha, itu bisa lewat saya ya. Saya membuka jasa untuk menyediakan teman-teman yang ke-banned ketik captcha-nya ya di Shopee. Nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi video ini. Ini adalah 3 poin yang saya rangkum ya. Jika teman-teman ada tambahan, silahkan sharing-sharing aja, kita diskusi di kolom komentar. Lalu, apakah saat ini push untuk bisa dapat Cool Stories nantinya akan di-invite ya? Setahu saya, yang pertama, poin pertama, dengan adanya obrolan sana sini baik dari grup Telegram maupun Facebook ya, saat ini Cool Stories itu sudah full ya, khusus di Indonesia, karena membludaknya pekerja Kulitibablu di Indonesia ya. Teman-teman pastinya tahu, kenal Kulitibablu itu, misalnya viral-viralnya, hangat-hangatnya itu sekitar pertengahan tahun 2021 lah ya. Yang sebenarnya kalau kita lihat ya, itu kan Kulitibablu udah berdiri tahun 2007, itu udah lama banget ya. Jadi viral-viralnya maksudnya banyak yang terjun ke dunia online, karena memang penyebabnya ada salah satunya ya COVID itu ya. Jadi wajar ya teman-teman ya kalau misalnya Cool Stories ini sudah full ya. Tetapi ini saya juga dengar info dari rekan-rekan ya, atau orang-orang di Facebook maupun di Telegram, itu akan diadakan kembali ya. Dan saya dengar itu di pertengahan tahun ya. Ini hanya dugaan saya cuma dengar-dengar saja.
Jadi teman-teman bisa tanya-tanya di Facebook ya, di Facebooknya Kuloti Bablu, diadakannya kapan. Teman-teman tinggal search aja Kuloti Bablu ya di Facebook, nanti tinggal tanya-tanya aja oleh pihak Kuloti Bablunya. Yang saya duga bisa saja bulan dekat ini itu bisa diadakan, atau mungkin di pertengahan ya, sesuai dengan yang saya dengar. Ya, yang saya dengar ini adalah poin ya, apakah kita bisa dapat Cool Stories ya saat ini ya. Kalau misalnya teman-teman ada info ya yang terbaru terkait teman-teman senior itu nanti bisa sharing aja, diskusi di kolom komentar. Saya akan kasih tahu bahwa saya ada beberapa atau salah satu akun itu sudah 3 bulan atau hampir 4 bulan mungkin ya, itu sudah mencapai 30.000 lebih captcha ketik. Sampai sekarang itu belum di-invite Cool Stories gitu ya. Jadi saya sudah tanya pihak Facebook, pihak Kuloti Bablu di Facebook, Cool Storiesnya lagi full gitu. Jadi saya sampai bertanya 2 kali dan disuruh sabar dan tunggu karena lagi full. Ya, hanya seperti itu aja jawabannya, simple dari pihak Kuloti Bablunya. Jadi yang saya dengar pun juga dari rekan-rekan itu memang saat ini full banget di Indonesia untuk Cool Stories. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini poin-poin terkait apa itu Cool Stories dan manfaat. Tips untuk yang ketik itu pakai proxy, tidak pakai proxy itu nggak masalah. Kalian bisa pakai IP asli dari jaringan kalian, mau wifi ataupun data seluler ya. Tetapi teman-teman, yang saya rasakan kalau selama pakai IP asli ya, mau itu jaringan wifi atau seluler, itu prioritinya itu agak aneh gitu ya. Terkadang priority saya itu hari ini misalnya saya ngepush ngetik itu prioritinya plus ya. Kalau minus kan ada tulisannya minus gini ya, minus 18 seperti ini. Nah hari ini misalnya dari minus saya ngepush ketik sampai plus ya prioritinya ya, setidaknya 20 atau 30 plus priority atau prioritas ya. Tetapi besok-besoknya itu turun gitu prioritinya. Nah yang saya rasakan itu ada di IP-nya, karena saya ya kalau misalnya ketik di komputer pakai langsung 2 akun sekaligus dengan IP yang sama ya, itu naik turun teman-teman prioritinya. Nah itu yang saya rasakan itu ada di IP-nya karena IP-nya sama, yaitu yang saya rasakan ya teman-teman ya. Tetapi selama ini saya ngetik tanpa pakai IP proxy yang khusus ketik ya, nggak ada yang namanya kebanet permanen. Kecuali kalau misalnya teman-teman kebanet itu ada beberapa faktor, yang salah satunya itu adalah jaringan teman-teman kurang stabil, itu salah satunya ya. Akan ada beberapa faktor lain ya, di sini saya nggak mau jelaskan lebih lanjut biar nggak kepanjangan ya. Itu ya teman-teman, nggak masalah untuk yang ketik. Tetapi kalau saya pribadi untuk yang klik gambar itu saya tetap pakai IP proxy ya. Ada beberapa yang nggak pakai ya, tetapi saya lebih dominan ke banyak pakai IP proxy seperti itu ya. Oke, itu adalah tips untuk yang ketik ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ya terkait keresahan teman-teman ya, dan keresahan juga para senior, rekan-rekan yang ada di Facebook maupun di Telegram. Itu sudah 2 bulanan ini Kuloti Bablu itu bisa dikatakan 75% sampai 80% itu sepi ya. Ini untuk khusus yang akun tanpa Cool Stories ya. Berbeda dengan halnya akun yang sudah Cool Stories, itu sekitar ya 20-25% mereka mau priority, mau demand kecil mau demand besar tetap lancar seperti itu ya. Ini adalah beberapa dampak-dampaknya, penyebabnya kenapa. Ini adalah rangkuman dari saya yang saya rasakan ya. Nah yang pertama itu dari pihak developernya masih sibuk utek-utek sistem ya, yang dimana kalau teman-teman itu ngah ya tiap kali update ekstensi terus gitu, atau plugin di sini ya, browser plugin ini teman-teman kalau ngah ya. Kalau untuk yang klik gambar itu setiap kali ini beberapa minggu nanti update lagi pluginnya gitu ya, disuruh update lagi pluginnya seperti itu. Kita tunggu aja yang terbaik ya untuk Kuloti Bablu. Semoga di hari-hari deket ini Kuloti Bablu lancar lagi ya, itu yang kita harapkan ya. Lalu yang kedua itu adalah ya klien lagi sepi aja gitu ya. Yang ketiga ini yang saya rasakan dan hanya dugaan saja ya, bahwa kalau saya lihat salah satunya yaitu ada dampak dari kripto ya. Itu juga kan sekarang lagi menurun ya kriptonya. Nah website yang bekerja sama oleh pihak
website captcha tersebut beberapa ada sangkut pautnya oleh kripto. Maksudnya gini, oleh kripto itu gini. Jadi misalnya teman-teman buka website kripto ya, entah itu yang mining atau entah itu apalah website yang berbau-bau kripto, entah itu register ya atau login, itu kan akan ada captcha ya. Kita verifikasi, kita kan selalu masukkan captcha ya. Nah itu yang menggambarkan ya teman-teman ya, itu yang saya rasakan ya. Itu ada dampaknya dari kripto yang lagi turun ya, itu yang saya rasakan ya. Lalu yang keempat, saya tidak bisa syukur nebak ya, gak bisa 100% sesuai seperti apa yang saya jelaskan di atas. Ini yang saya rasakan saja. Lalu dari grafik arsip ORG, itu grafiknya masih sejajar dengan tahun 2021 ya. Ini saya cek dulu, saya perlihatkan. Kalau teman-teman ngeh ya, itu 2020 maupun 2021 ini cukup sepi ya teman-teman ya, cukup sepi sekali. Berbeda dengan halnya di tahun-tahun sebelumnya, ini gila marah-marahnya luar biasa gitu ya, rame gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di tahun 2022 ini masih sejajar ya grafiknya, artinya ini ya masih ya nggak jauh beda lah dengan 2020 maupun 2021. Jadi wajar ya teman-teman ya, tetapi setidaknya ini nggak scam teman-teman. Kalau teman-teman lihat, Golut50 ini sudah berdiri sejak 2007, jadi nggak ada yang namanya scam ya, selama website-website untuk kedepannya itu masih membutuhkan yang namanya captcha ya. Website Golut50 ini salah satunya itu akan selalu berjalan ya, dan selalu membayar seperti itu. Nah lalu ya yang keenam, website captcha ini sekilas itu ada kesamaan dengan website Golut50. Ini yang saya rasakan juga ya saat saya nge-push captcha, karena setiap kali saya lihat Golut50 itu saat demand lagi tinggi dan lancar, captcha itu secara tidak langsung ikut lancar juga ya. Ini yang saya rasakan ya teman-teman. Ada di jam-jam tertentu sebenarnya, semisal di jam 11 ya, ini bocoran aja, setiap jam 11 itu kebanyakan ya, mungkin nanti ini atau besoknya itu jam 11 malam itu biasanya demandnya itu tiba-tiba naik gede gitu, tapi secara singkat saja teman-teman. Nah itu tiba-tiba captcha juga ikut lancar gitu ya. Setelah itu nanti kalau demandnya di Golut50 udah turun, captcha pun juga menyesuaikan gitu. Ini yang saya rasakan ya teman-teman ya. Jadi kayak ada sangkut pautnya gitu jadinya ya. Seperti itu ya teman-teman, penjelasan terkait Golut Stories dan juga dampak Golut50 beberapa minggu ini itu sepi ya. Semoga ini terjawab setidaknya keresahan teman-teman. Jika ada yang perlu ditambahkan, teman-teman silahkan bisa sharing-sharing diskusi di kolom komentar di video ini. Dan juga mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf ya. Jadi untuk selanjutnya saya akan membahas terkait website atau aplikasi penghasil uang yang lain ya. Jadi ditunggu saja, insya Allah di 3 hari ke depan saya akan membuat video. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.